berbaiat kepadanya. Nanti ini bagian dari rukhsah ini. Berbaiat sumpah setia kepadanya, baik dalam senang ataupun susah. Nah, sekarang kita setelah musyawarah dengan para masyayikh dan istisyarah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah. Nah, dapatlah tahapan-tahapan yang kira-kira secara global begitu. Awalnya ngaji, lalu talqin, suluk, syukur-syukur dapat baik. Karena kalau baiat, antum nggak boleh ingkar. Ingkar munafik, karena termasuk orang yang idza wa'ada akhlafa, dia janji dia ingkar. Makanya saya jarang sekali terima baiat itu. Kalaupun baiat kita meniatkan bukan dari mewakili diri kita, enggak, tapi mewakili guru-guru kita, gitu. Walaupun saya dapat izin mentalkin dan membaiat sekaligus, ya. Kita kemudian mencoba mengolah gimana biar, karena zaman now ini gak mungkin semua orang siap baiat. Dan belakangan saya lihat Syekh Ali Jum'ah ternyata pandangannya seperti itu. Kata beliau, jangan baiat dulu, talqin aja dulu. Ternyata sama, ilham itu turun ini kan sama. Nah, karena kita termasuk muhibbin beliau, kita juga dapat isyarat itu. Pas saya lihat videonya, alhamdulillah sama dengan para masyayikh, ya. Kita bersyukur atas isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, wa ayyakuna ala nafsihi la laha. Itu bedanya apa tuh? Kemuridannya ala nafsihi, bukan laha. Apa beda ala nafsihi dan laha? Laha itu yang baik-baik aja. Kalau ala nafsihi, di situ ada pengorbanan. Nah, dia mengorbankan egonya, itu namanya ala nafsihi. Antum coba lihat nih Buya Asfi, Buya Aldomi, Lora Ali. Ini egonya luar biasa loh. Ane tahu persis. Tapi bisa ngaji di sini, di Ribat, itu luar biasa. Ini bukan tazkiyah, ya. Ya, Allah yang ahakku bitazkiyah. Ya. Gengsinya luar biasa, kita kan seumuran. Ane seumuran sama dia. Beda-beda bulan aja. Paling tua lebih dikit daripada Buya Aldomi kan. Gak jauh beda. Guru sama. Nah, tapi ketika mereka memutuskan, betul kayaknya ini yang wa ayyakuna ala nafsihi la. Jadi nggak terjebak pada rijal, tapi ya al-ihtiram itu bukan biqadar rijal, tapi biqadar al-ilm. Ilmu itu kan suka-suka Allah ngasih. Kadang kasih ke sini, suka-suka dia. Umurnya lebih tua, lebih muda, nggak ada urusan. Ya. Seperti Imam Bukhari, umurnya baru 17 tahun. Kata Al-Hafiz Abu Bakar namanya. Abu Bakar siapa namanya belakang tuh? Al-Harawi Pak Al-Maruzi. Bukhari itu ustazuna. Kalau hafalan kami salah, dia yang benerin. Yang ngomong umurnya 40-50-an. Itu terjadi. Jadi dari setiap masa itu ada orang-orang yang seumuran, yang lebih muda, Allah takdirkan lebih tua. Ya. Lihat aja main-mainnya mereka. Apa seumuran dia ada main-main begitu kan? Nggak ada. Lebih tua dari umur. Ya. Misalnya pegang-pegang tasbih kan umur 40, 50 ya kan? Kayak umur dari itu cocok tuh dah. Ya. Tapi ada orang yang dalam kemudaan dia matang. Daripada tua childish, mending muda ente ketuaan. Itu lebih baik. Nanti teman-temannya akan ngomong, gak asik deh sama kamu. Nah itu mulai berhasil tuh. Sama kamu kok gak asik sih? Ngobrol kok gak nyambung? Kita bingung sendiri kok gak nyambung. Nanti orang-orang yang diberikan anugerah nur oleh Allah, itu dia lebih senang sepi dan dia tidak merasa kesepian.
Yang merasa sepi itu orang-orang yang kalbunya nggak ada nurnya, gelap, ramai aja masih sulit. Gimana kalau sendiri? Nah ini ya ala nafsihi ya. Semoga Allah betul-betul bimbing nafsiyah kita ini. Amin ya rabbal alamin ya. Ini Lora Ali. Anda dulu kok ngajar pakai besar diajak mulu sama dia. Padahal murid kita kan. Nah, biasanya kalau murid nggak mau disebut murid, nyebutnya itu kakak kelas saya. Cuma lihat nanti satu alma mater sama saya yang pernah saya ajar, dia nggak, nafsiyahnya masih main. Atau saya nih diajar sama kakak kelas, nafsiyah saya main. Saya nggak bilang dia guru saya bilang dia apa? Kakak kelasku. Jadi kalau saya tuh main nafsiyah sama kakak kelas yang udah ngajar, saya nyebutnya apa? Itu kakak kelasku. Tapi kalau antum udah beres, wah itu guruku. Beda tuh. Wa ayyabita wa yusbiha wa laysa li ahadin alaihi haqq. Dia bermalam, yabit, ya. Dia masuk ke siang hari atau malam hari, wa laysa li ahadin alaihi haqq. Tidak ada seorang pun yang punya hak atas dirinya. Maksudnya dia nggak ada kezoliman kepada orang, nggak ada barang yang diambil. Nah ini antum ada barang nggak ada yang diambil? Kalau ada balikin pakai apalah gitu. Ada nggak barang diambil dari temen? Lupa ngasih, balikin. Bingung balikin, punya nomor dia, isi aja GoPay dia kan. Itu bisa nggak Bu ya? Soalnya nggak tuh ya? Dia kan udah lupa nih. Ya, cara kita balikinnya gitu. Nah hati-hati di situ. Ya. Nah, kalau mahasiswa kan buku, ya, utang, apalagi kalau ibu-ibu tuh biasanya ngambil piring tuh. Ya ibu-ibu kan biasanya lagi ini nih piringnya mirip, atau dia senang piringnya diambil itu di mana-mana itu, ya bukan hanya di sini, di mana-mana itu. Ya. Nah kalau para peneliti itu suka nyuri manuskrip, serius. Suka nyuri manuskrip, jadi ambil manuskrip gak balikin. Nah itu peneliti-peneliti yang tidak sodik, tapi peneliti-peneliti yang hakiki, yang dia sadar dibalikin. Murid yang hakiki, teman yang lagi dibalikin pastinya. Ya, sederhana ya. Saya pikir-pikir dulu, ada nggak kitab perpus yang saya bawa ya? Kalau ada kayaknya harus dibalikin segera ini. Sepertinya sudah dibalikin sih. Wa khidmatul ikhwan. Nah, yang nomor 4 ini lazim, tidak bisa ditawar-tawar. Nomor 5, ini usaha. Berkhidmat kepada saudara. Bukan guru dulu, saudara dulu. Teman ngaji. Mulai-mulai ngidangin air tuh. Kalau dia datang mempersilakan, mulai. Kalau ada makanan kita dahuluin dia. Nah, itu namanya khidmatul ikhwan. Kapan orang mau berkhidmat? Kalau dalam dirinya nafsiyahnya sudah beres, dia menganggap dirinya tidak lebih tinggi dari di sampingnya, baru dia mau khidmat. Kenapa orang kemudian tidak ada masalah khidmat kepada guru? Karena memang guru dianggapnya lebih tinggi. Tapi ada masalah ketika khidmat kepada ikhwan. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih tinggi atau setara. Maka antum yang kalau kesini misalnya kotor nih, kalau ngandelin Idris mulu kan kasihan Idris nih. Idris, Panji, mana siapa lagi? Daus ya. Dawami, kasihan. Nanti kalau kapan ada waktu mau bersih-bersih, kabarin mereka. Kami bersih-bersih. Mau ikhwan atau akhwatnya. Mau khidmat listriknya silakan, mau khidmat apanya silakan. Kita mulai mendahulukan teman. Kalau tempat kita bersih, yang nyaman siapa? Kita semua, teman kita. Nyaman nggak masuk ke tempat, tempatnya bau. Nah, maka dalam salah satu kunci keberhasilan satu surau, zawiyah, ribat, tempat thariqah, tempat zikir, tempat ngaji, masjid, surau adalah
tempat bersucinya. Jadi ke depan tuh WC harus bersih, kamar mandi harus bersih. Nanti kita sedang setting yang di BSD itu, insya Allah ya, toiletnya harus betul-betul lux, insya Allah ya. Karena kalau nggak bersih toharoh di situ, gimana mau bener zikirnya? Apalagi antum yang syak berulang-ulang. Ntar yang berulang-ulang kabarin tim Dewan Mursyidin kita. Nanti ada terapi. Ada langkah-langkahnya. Kan sudah ada yang berhasil. Ya, ada kan sudah berhasil. Dia nggak syak lagi. Wudu bisa setengah jam. Ya. Orang masuk ke kamar mandi, ke tempat wudu cakep, keluar-keluarnya basah di mana-mana. Ya. Melupakan esensi wudu. Sibuknya di ya, udah nyampe di kaki lah, kayak telinga kurang, naik kaki lagi. Itu tanda-tanda masih belum beres. Ya, itu bisa diterapi nanti. Ada terapinya. Nah, nanti pola-pola itu akan bertahap kita. Tapi sekarang jangan dulu. Sekarang kami sedang berbenah ya. Kita sedang berbenah, sedang mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Ya.